Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan subjek segmen. Eh, Bagaimana cara menyalakan subjek segmen menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara memasang segmen tidak atau menghubungkan segmen ke Arduino Uno, terlebih dahulu kita pelajari dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan segmen. Nah, segmen seperti yang kita ketahui bahwa sesuai dengan definisinya, bahasa atau pengertiannya, atau melihat dari bentuk kalimat 7 segmen artinya bagian, berarti ada 7 bagian di dalamnya. Hal ini terdiri dari 7 buah bagian lampu LED ya, atau 7 buah LED, di mana digunakan sebagai piranti output. 7 segmen ini atau 7 buah LED ini disusun sedemikian rupa sehingga dengan disusun tersebut bisa menghasilkan sebuah angka, dan angka itu bisa kita buat dari 0 sampai 9. Tetapi selain angka juga bisa menghasilkan beberapa buah karakter huruf. Nah, itu dari fungsi dari segmen ya. Saya ulangi bahwa segmen itu di dalamnya ada 7 atau 7 buah LED ya, yang disusun secara sedemikian rupa sehingga dalam segmen tersebut bisa menghasilkan atau menampilkan sebuah angka desimal itu 0 sampai 9, dan juga bisa menampilkan beberapa huruf karakter atau karakter huruf. Tidak semua, tapi beberapa yang bisa. Nah, ini seperti yang kita biasa lihat seperti ini ya, segmen ya. Angka-angka yang modelnya kalau bentuk fisiknya seperti ini ya. Jadi urutannya ada A. Kalau yang ini di sini yang samping kanan adalah biasanya kalau di simbolin Proteus ya, tampilannya seperti ini. Urutannya itu di sini A yang atas ya. Nah, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D, kemudian E, kemudian F, kemudian G. Nah, ini urutan dari segmen. Kemudian ada juga titik ya, biasa digunakan juga. Misalnya kalau kita mau buat angka-angka yang ribuan atau koma, kita bisa menggunakan titik ini atau kita kenal dengan dot. Selanjutnya urutan di sini ya, ini A, B, C dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk fisiknya itu mungkin urutannya bisa tidak berurut secara urutan yang berurut A, B, C, D ya. Seperti ini A, B, C, D, tapi ini secara acak ya. Kalau kita lihat di sini A-nya, kalau bentuk fisiknya seperti ini A, kemudian di sini B, kemudian C-nya lagi di bawah sini, kemudian D, E, F, G, dan dot. Nah, seperti ini bentuk fisiknya. Kemudian ada COM. COM ini adalah susunan common, ya artinya hubungan apakah dia common anoda ataupun common katoda. Oke. Nah, 7 segmen ya, itu terdiri dari 2 jenis ya. Jadi ada common anoda, ada common katoda ya. Jadi ada 2 jenis, common anoda dan common katoda. Nah, common anoda berarti anoda dari setiap LED pada satu segmen saling dihubungkan menjadi satu. Artinya kalau dimaksud dengan common anoda berarti hubungan bersamanya anoda dari segmen tersebut itu dihubungkan bersama atau dihubungkan menjadi satu. Kalau dia common katoda berarti katodanya semua dihubungkan di 7 segmen tersebut ya, dari 7 segmen tersebut menjadi satu. Nah, untuk ilustrasinya dapat kita lihat seperti ini ya. Nah, jika common anoda kita lihat kita sudah ketahui bahwa 7 segmen itu merupakan sebuah lampu LED, di mana yang kita ketahui lampu LED itu adalah sebuah dioda yang bisa mengeluarkan cahaya
maka simbol dari LED tersebut seperti dioda ya, tapi ada simbol panah keluar, artinya dia menghasilkan cahaya. Nah, urutannya A, B, C yang sudah kita pelajari di slide berikutnya, sebelumnya A, B, C, D sampai G. Nah, kita lihat kalau dia common anoda, berarti semua anodanya terhubung menjadi satu dari segmen-segmen tersebut. Jadi kalau misal yang A, anodanya ketemu pasti yang B. Pasti yang C menyatu dengan AB anodanya. Kemudian D seperti itu juga. E juga seperti itu. F juga seperti itu dan G juga seperti itu. Semua anoda yang dari A sampai G itu akan terhubung menjadi satu. Kemudian dikeluarkan di sini ya, dikeluarkan VCC atau yang kita kenal COM ya. Nah, ini juga sama, jadi VCC yang di sini dan VCC di sini adalah sama satu ya, terhubung secara satu atau paralel. Nah, kemudian untuk titik mungkin juga tersendiri ya, namanya di sini dot atau titik ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau common anoda berarti semua anoda yang ada di segmen A, B sampai G itu terhubung menjadi satu. Kemudian dikeluarkan VCC. Anoda itu kan dia positif, berarti dia VCC, terhubung VCC. Nah, kemudian kalau katoda sebaliknya ya. Kalau katoda sebaliknya, kalau anoda tadi adalah positif yang dihubungkan atau anoda yang dihubungkan semua, kalau katoda berarti katoda dari LED A sampai B, C, dan sampai G itu terhubung menjadi satu. Dan keluar adalah ground ya, karena katoda itu lebih negatif atau lebih mendekati ground, maka katoda terhubung dengan ground. Seperti itu perbedaan dari common anoda dan common katoda. Nah, sekarang berikutnya bagaimana menyalakan setiap lampu LED baik itu common anoda maupun common katoda ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, untuk menghubungkannya, kalau common anoda berarti jika hubungan anoda terhubung menjadi satu, artinya di COM ini VCC tinggal kita memberikan tegangan positif ya, atau logika 1 kalau kita menggunakan microcontroller Arduino ya, atau microcontroller lainnya, atau high ya. Jadi di VCC ini kita hubungkan logika high VCC 5 volt ya, kurang lebih 3,5 sampai 5 volt. Nah, yang berikutnya yang A, B, C supaya dia nyala tinggal kita berikan ground. Tinggal kita berikan ground. Misal begini. Misal saya mau menyalakan yang A ya, maka di A yang B-nya mati, C-nya mati, sampai G-nya mati, hanya yang menyala adalah A, maka otomatis di A ini supaya lampu LED-nya menyala, tadi komponennya sudah diberikan positif atau high atau 1 atau VCC, maka tinggal di A ini tinggal kita hubungkan dengan ground atau 0 atau low. Ya. Jadi tinggal kita menghubungkan 0 atau low. Seperti itu. Jadi tinggal menghubungkan low, ground atau 0 ya. Sehingga lampu atau LED A nanti akan menyala. Nah, misal begini, misal saya mau menyalakan angka 1. Angka 1 kan dia yang menyala pasti B dan C. Maka supaya dia menyala B dan C, maka di B nanti saya akan berikan logika 0, low, dan dan C saya berikan logika 0 juga. Jadi B saya berikan logika 0 atau low, dan C juga saya berikan logika 0 atau low. Sehingga lampu B, C-nya akan menyala, maka akan terlihat angka 1. Nah, yang lain itu saya hubungkan dengan angka high ya, supaya dia lampu A itu mati, G mati, D mati, E mati, F mati, G mati, maka saya berikan dia logika high supaya dia tidak menyala. Sedangkan B dan C saya berikan logika low. Seperti itu. Nah, sebaliknya dengan common katoda ya. Common katoda seperti itu juga sebaliknya. Kalau di sini dia ground, supaya saya misalnya mau membuat angka 1, B dan C menyala, berarti di common katoda itu saya berikan B dan C nyala, berarti saya berikan harus positif B dan C-nya. Kemudian di commonnya saya berikan ground, atau groundnya saya hubungkan dengan ground atau 0 atau low. Kemudian yang lainnya karena saya tidak
perlu menyalakan yang lainnya, maka saya berikan logika high. Jadi G saya berikan logika high, F saya berikan logika high, E saya berikan logika high, D saya berikan logika high. Tinggal C saya berikan logika, terbalik karena ini komponen katoda. G-nya saya berikan logika low, F saya berikan logika low, E saya berikan logika low, D saya berikan logika low, C dan B saya berikan logika high. Supaya dia menyala. A juga saya berikan logika low. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita implementasikan di microcontroller? Karena kita sudah tahu fungsinya, ya. Nah, contoh misal di microcontroller ya, microcontroller kita buka di Proteus ya, di Proteus seperti ini. Selanjutnya di Proteus kita ambil LCD ya, kita ambil LCD. Atau kita ambil Arduino dulu. Nah, seperti ini. Nah, di Arduino Uno ini sudah ada microcontrollernya ya. Selanjutnya kita ambil 7 segmen. Atau kita klik di sini display. Nah, tinggal kita cari 7 segmen, ini ada. Pilih yang warna yang Anda inginkan. Misal saya ini ada tulisannya di sini common anoda. Berarti kalau common anoda, berarti untuk menyalakan 7 segmennya kita memerlukan ground atau low. Kalau common katoda, berarti untuk menyalakan 7 segmennya yang A, B, berarti kita pakai logika high. Contoh kita pakai common katoda dulu, yang warna biru, saya ambil seperti ini. Nah, caranya begini, untuk menguji dulu apakah benar ini common katoda, itu coba kita pakai yang menyalakan dulu, kita kasih ground. Nah, seperti ini kita kasih ground. Nah, oke. Selanjutnya kita kasih power. Nah, saya hapus dulu yang mikronya supaya tidak aktif. Nah, kita ingin tahu apakah ini betul-betul common katoda. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita lihat. Nah, yang menyala ini adalah yang atas. Berarti kalau atas itu sesuai dengan keterangannya, berarti dia yang menyala adalah yang A. Ya, yang A. Berarti urutannya adalah yang A di sini. Ini juga A. Kemudian ini B. Coba kita lihat ya, kita matikan. Coba kita hubungkan. Hubungkan juga ke sini. Coba kita nyalakan. Nah, ya, benar ya. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G. Ini juga sesuai dengan urutannya A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Jadi urutannya kurang lebih adalah A, B, C, D, E, F, G. Kita ya dulu. Nggak usah tetap ya. Nah, kita ambil lagi Arduino-nya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita mau membuat sesuai dengan yang di modul. Nah, penjelasannya dulu di modul seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, untuk di modul atau sebelum di modul kita langsung coba di microcontroller Arduino Uno dulu. Ya, microcontroller Arduino Uno. Atau di sini dulu ya, kita coba urutannya. Kita coba buat rangkaian yang mungkin belum menggunakan transistor ya, seperti ini. Ini kalau di modul, kenapa dia menggunakan transistor? Karena pada umumnya setelah kita membuat ya tanpa simulasi, jadi sesuai dengan yang realnya, ketika Anda menggunakan 7 segmen, arus yang di dalam microcontroller yang mengalir di 7 segmen
mungkin tidak terlalu besar sehingga mengakibatkan segmen biasanya redup. Oleh karena itu, supaya aliran arus yang di segmen itu menjadi lebih stabil dan lampu LED lebih bagus, maka digunakan di sini adalah transistor. Nah, transistor di sini yang digunakan adalah tipe PNP BC55557. Nah, digunakan untuk mendrive arus di segmen sehingga ketika arus menyala atau transistor menyala, maka arus yang ada di segmen akan lebih bagus atau lebih stabil. Nah, oleh karena itu, ketika dia menggunakan transistor ini, berarti kalau kita lihat dia terhubung dengan VCC. Berarti ini adalah common common anoda, ya. Karena ini adalah VCC. Ketika dia on ini, maka ini terhubung dengan positif, ya, sehingga terhubung dengan VCC. Sehingga ini adalah common anoda. Sehingga untuk menyalakan segmen yang di sini menggunakan active low. Nah, kenapa saya rangkai seperti ini, ya? Karena alat kita yang di microcontroller di lab itu menggunakan segmen, ya. Ini paralel. Nah, di situ ada di segmen ini ada sebuah transistor, ya, di dalam rangkaian sini, ya. Cuma mungkin di sini tidak kelihatan. Ada sebuah transistor yang digunakan sebagai drive segmen ini, ya. Sehingga segmen ini kalau kita lihat sesuai dengan gambarnya itu saya sesuaikan transistor, ya, segmen dan sebuah resistor, ya. Nah, untuk menyalakan segmen tersebut kita menggunakan active low karena segmen ini terhubung dengan common anoda positif, ya, atau VCC. Oke, seperti itu. Nah, coba kita nah, untuk menyalakan hanya simulasi saja di mendrive segmen itu bisa kita secara langsung, ya, tanpa menggunakan transistor. Kalau hanya untuk khusus simulasi saja. Tetapi jika Anda realnya itu sebaiknya menggunakan transistor supaya arus yang mengalir di transistor itu lebih stabil. Nah, perlu diketahui bahwa ini tadi yang sudah saya jelaskan adalah common anoda. Kalau seperti itu kita gunakan saja, ya, sesuai dengan yang modul praktikum, ya, alatnya. Kita pakai common anoda saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di modul itu dia menggunakan namanya transistor, ya. Apakah bisa langsung, Pak, tanpa menggunakan transistor? Bisa. Jadi ini bisa digunakan secara langsung, ya, tanpa menggunakan transistor. Jadi bisa dihubungkan langsung seperti ini, ya. Kita ambil dulu power. Karena dia common anoda berarti dia butuh VCC. Nah, bisa langsung, misal kaki 13 kita hubungkan ke sini, ya. 12 tabung ke sini. Oke, ini kita hubungkan di sini. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi bisa langsung tanpa menggunakan seperti yang ada, saya skip dulu. Seperti yang di dalam modul microcontroller, ya. Kalau di modul microcontroller di sini menggunakan transistor. Oke, kemudian seperti ini dan seperti ini sebenarnya sama, ya. Ini saya sesuaikan dengan kondisi yang alat di lab Anda karena menggunakan satu buah transistor. Oke. Nah, untuk di labnya itu kalau kita lihat alatnya seperti ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah segmen. Ada 4 buah segmen, ya. Kalau kita merangkai seperti itu, tinggal kita tambahkan saja. Jadi segmen-segmennya itu kita buat secara paralel, ya.
Nah, kita buat secara paralel itu sama sebenarnya. Kita buat secara paralel. Nah, ini. Jadi segmen yang ada di atau rangkaian skematik yang ada di modul lab ya. Modul labnya itu seperti ini. Ada 4 buah. Itu sebenarnya dia disusun secara paralel. Jadi A-nya nanti akan masuk seperti ini juga. Oke. Seterusnya ya, seperti itu. Jadi disusun secara paralel ya. Kemudian A terhubung nanti ke seperti ini A, kemudian B, C dan sebagainya. Itu akan terhubung semua ya. Mungkin saya tidak teruskan ya. Jadi ini sebagai gambaran saja. Jika Anda melihat nanti di alatnya kenapa ada 4 buah. Nah, susunannya sebenarnya dia paralel sama semua ya. Jadi semuanya sama. Tinggal Anda nanti memilih mana yang Anda mau gunakan. Ya, tinggal Anda pilih yang mana Anda mau gunakan. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana memunculkan atau menampilkan sebuah angka sesuai dengan instruksi yang ada di dalam modul microcontroller ya. Jadi modul praktikumnya. Misal kita mau buat angka 0 ya. Misal di sini ada petunjuknya menyalakan angka 0. Bagaimana sih caranya menyalakan angka 0 ya? Seperti itu. Nah, oke. Jadi rangkaian saya seperti ini. Ini sama kalau saya buat seperti ini ya. Ada sebuah transistor, tapi ini menggunakan common anoda ya, common anoda. Nanti tinggal di sini saya menghidupkan LED-nya yang A, B, C itu menggunakan logika low atau logika 0. Oke, kita buka sekarang programnya. Oke, silakan kita mengetik yang ini ya. Jadi misalnya kita mau menggunakan mau menyalakan angka 0 di Arduino Uno ya. Jadi voice setup jangan lupa kita berikan di sini pin mode. Kemudian kita perhatikan pin mana saja yang digunakan itu pin 13, 12, 10, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ya. Jadi ada pin mode-nya ada 13 ya. Kita gunakan sebagai output. Titik koma. Kemudian kaki 12 kita gunakan juga sebagai output. Kita copy dulu saja ini. Oke, ada 7 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita hapus 1, yang lebih. Oke, yang digunakan kaki 13, 12, kemudian kaki 11, kemudian kaki 10, kemudian kaki 9, kemudian kaki 8, kemudian kaki 7 ya. Kaki 7 seperti itu. Jangan lupa titik komanya ya. Nah, kemudian setelah
kita deklarasikan pin modenya ya, sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi untuk mendeklarasikan pin mode cukup di pinnya sini ya. Nah, sesuai dengan kaki yang digunakan. Jadi kalau misalnya kaki-kaki yang kita mau gunakan itu sebagai output adalah 13, 12 sampai kaki 7, maka kita deklarasikan dulu pin modenya sebagai output. Oke, kemudian kita ketik lagi karena yang kita sesuaikan dulu ya. Kalau yang di sini kita disuruh perintahkan menyalakan segmen angka 0 ya. Nah, bagaimana caranya menyalakan segmen angka 0? Berarti sesuai dengan teori tadi, kalau angka 0 berarti yang nyala adalah A, B, C, D, E, sama F ya. Jadi tinggal kita program. Nah, ingat untuk program sebagai output kita sudah deklarasikan di void setup. Tinggal kita mau keluarkan ya, mengeluarkan sinyal di pin-pin 13 sampai pin 7. Nah, karena ini common anoda berarti supaya dia menyala A-nya, maka kita supaya dia menyala lampu LED-nya yang A, B, C, D, E, sama F, maka kita mengeluarkan sinyal aktif low. Nah, perintahnya apa? Itu digital write ya. Ini artinya keluarkan output digital ya. Write itu artinya output ya. Write artinya output ya, mengeluarkan ya. Kalau ini tadi deklarasi sebagai output ya. Nah, di pin berapa? Pin 13. Pin 13 apa? Tadi kita kalau lihat pin 13 itu sesuai dengan di sini terhubung di A ya, urutannya A, B. Nah, A itu tadi nyala enggak auto akan ya, nyala. Berarti kita kasih dia low. Kenapa kok low? Karena dia common anoda. Nah, selanjutnya ini kita kasih komen. Ini berarti tanda A. Nah, ini artinya ini ini artinya komen ya. Artinya kalau saya tidak tulis begini tidak masalah. Artinya kalau ada menulis komen ya, ada tanda seperti ini garis miring 2, kemudian kita tulis sesuatu di sini, maka ini tidak dianggap sebagai coding program. Ini artinya diabaikan. Ini biasanya digunakan sebagai keterangan. Saya kasih keterangan di sini A supaya kita tahu bahwa ini adalah pin A yang dinyalakan sesuai dengan di Proteus 13 adalah terhubung di A. Kemudian 12 kita lihat 12 terhubung di B. Maka ini kita kasih keterangan B, kemudian di pinnya pin 12. Saya ulangi, ini cuma keterangan saja, tidak dieksekusi oleh sketch Arduino ya. Dihilangkan juga boleh. Saya copy lagi. Kemudian ini adalah C. C itu tadi ini C yang di bawah terhubung di pin 11 ya. Kita kasih pin 11. Kemudian 10 itu D. Kita copy lagi ini supaya cepat. 13. Bentar. Ini berarti 9. Kemudian ini 8, kemudian ini tuh 7 ya. Jadi dia sampai 7 saja. Kita tidak pakai titiknya ya. Nah, ini A, B, C, D, kemudian ini E, kemudian F, kemudian G. Oke, seperti itu. Nah, urutannya seperti itu. Kalau kita lihat, saya minimize saja. Nah, disesuaikan. Jadi, yang A itu berada di pin, atau ini saya kecilkan dulu. Nah, ini yang A, yang kaki 13 itu terhubung di A ya, sesuai ya. 12 terhubung di B sampai di 7 terhubung di G ya. Nah, ini saya kasih low karena apa? Ini adalah common anoda. Untuk menyalakan A, kita harus kasih low. Atau bisa juga ditulis begini. Angka 0 seperti itu, boleh seperti itu ya. Jadi bisa 0 atau bisa tulisan low. Oke. Nah, sekarang kita verify. Kita cancel.
Oke, ini done compiling artinya sukses ya, tidak ada error. Nah, kalau seperti ini sudah sukses, tinggal kita ambil .s-nya ya, seperti yang saya ajarkan minggu lalu. Kita ambil .s-nya ini ya, yang ini. Kita pakai keyboard saja, tekan shift, kemudian tekan shift sama arah panah keyboard ke kiri ya, biar dia tidak hilang ya. Kemudian kita pakai keyboard lagi, shortcut copy, Ctrl C ya. Kemudian kita copy di Proteus ya. Kemudian kita klik sini. Jadi di Proteusnya saya ulang, klik di IC-nya. Kemudian kita klik Ctrl V ya. Oke. Nah, kemudian kita running. Nah, ini kalau kita lihat ini kenapa angka 8 nyala semua, karena di 7 kita juga kasih low ya. Nah, untuk membuat angka 0 berarti di tengah ini atau G ini kita matikan. Nah, kita lihat G itu yang mana? G itu ternyata di pin 7. Nah, supaya dia mati, ini common anoda, maka kita berikan di sini logika high ya, atau 1 supaya G-nya mati ya. Nah, seperti ini. Kita compile lagi. Cancel. Atau bisa di save ya. Nah, kita tidak usah lagi copy .s-nya karena sudah tadi pertama kali. Cukup pertama kali saja. Nanti dia pada saat kita compile itu akan terupdate otomatis jika terjadi perubahan program atau coding di dalam sketch tersebut. Kita nyalakan. Nah, seperti ini angka 0. Ya. Maka muncul angka 0. Oke. Nah, selanjutnya di modulnya menyalakan angka 0 sampai 2 counter up. Nah, counter up artinya itu urutan angka yang berjalan, misalnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini di sini perintahnya 0 sampai 2 ya. Bagaimana cara membuat programnya. Nah, di sini kita diperlihatkan dia menggunakan teknik void atau fungsi ya. Di program itu ada namanya teknik fungsi. Nah, atau ini sebenarnya untuk mempercepat membuat program, atau juga bisa langsung ya. Contoh misalnya teknik biasa yang seperti ini ya. Anggaplah seperti ini, saya tanpa menggunakan fungsi. Misalnya ini kan tadi angka 0 ya. Nah, di modul kita disuruh perintahnya itu 0 sampai 2. Nah, ini tadi angka 0 ya. Saya berikan keterangan di sini. Ini artinya tidak terbaca codingnya. Ini adalah angka 0, ada angka 0 ya. Oke. Selanjutnya kita buat angka, kita copy saja ya, copy ini ya. Kita buat Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, sekarang kita buat angka 1. Angka 1. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kalau 1 itu, maka kalau 1 itu yang nyala cuma B dan C ya. Ya, jadi saya ulangi, kalau yang angka 1 yang nyala itu cuma B dan C. Yang sebelah sini ya, kita ambil B dan C, berarti yang lainnya mati. Nah, B dan C-nya berarti nyala, kita kasih low. Yang lainnya berarti high ya. Biar dia mati. Oke. Oke. Nah, kemudian selanjutnya berikutnya kita copy lagi. Ya, kita copy lagi. Nah, berikutnya kan perintahnya disuruh sampai angka 2 ya. Nah, ini angka 1, sekarang angka 2. Nah, angka 2. Angka 2 itu kalau kita mau menyala angka 2 itu yang nyala A, B, kemudian G, E, sama D. Yang C dan F itu mati. Jadi C dan F kita matikan. C dan F. Kita pakai ini, saya ulangi dulu. Kita copy yang ini saja, karena ini sudah ada low-nya. Jadi C dan F saya yang mati. C dan F. Kita matikan C dan F ya, seperti ini. Nah, kita matikan menggunakan logika high.
Nah, oke. Nah, ini angka 2. Nah, kalau misalnya ini kan disuruhnya hanya sampai 2, berarti yang saya buat cuma sampai 2. Kalau misalnya sampai 9, maka kita buat lagi sampai 9. Nah, counter itu kan dia 0, 1, 2. Pada saat dia nyala, dia terdelay. Misalnya muncul angka 0 ya. Angka 0, muncul angka 0, maka di delay. Terus itu mati, muncul lagi angka 1, delay. Delay atau ditahan yang angka supaya kita bisa lihat. Kemudian habis itu hilang, kemudian muncul lagi angka 2, delay, ditahan ya. Nah, sekian detik. Nah, habis itu karena dia 0 sampai 2, maka namanya program itu dia looping, artinya berulang. Maka dia berulang lagi ke 0. Artinya nanti dia akan ke 0 kembali. Jadi 0, 1, 2, balik lagi ke 0. Nah, supaya dia kelihatan ada delay-nya, maka kita menggunakan coding yang namanya delay. Nah, ini delay. Kemudian ada angka dalamnya, misalnya ini satuannya milisecond. 1 second sama dengan 1000. Berarti kalau di sini satuannya milisecond, 1000 berarti ini dianggap 1 detik. Kalau saya tulis 1000. Jadi delay 1000 milisecond artinya 1 detik ya. Kalau 2 second berarti saya harus tulis di sini 2000. Nah, ini saya kasih delay di sini. Ya, ini juga delay sebelum masuk ke atas. Jadi 0, kemudian delay 1 detik, kemudian muncul angka 1, delay 1 detik, 2, delay 1 detik, kemudian berulang lagi ke angka 0. Kita compile, saya cancel saja, tidak usah simpan. Bisa juga disimpan, silakan. Nah, ini dan compile artinya sukses. Kemudian kita copy .x-nya ya. Kita copy .x-nya. Ini di copy. Nah, karena ini tadi programnya saya timpa ya, .s-nya sudah saya copy di sini, saya tidak perlu lagi mengkopinya ya, karena cukup satu kali. Kecuali kita buat file new seperti ini, buat program baru, maka kita harus copy .s-nya lagi ya, seperti itu. Oke, nah kita coba running. Nah, ini 0, 1, 2. Nah, ini 2-nya mati ya, sorry. Ada yang kurang, yang G itu kita harus kasih. Ini G itu harus nyala, berarti kita kasih low ya. Tadi ada lupa ya, ini low. Kita compile lagi karena kita sudah mengubah programnya. Setiap mengubah program kita harus compile biar dia terupdate di Proteus. Kemudian .s-nya kita tidak perlu copy karena sudah kita copy pertama kali ya. Ketika kita compile lagi maka dia otomatis terupdate. Oke, 0, 1, 2, balik lagi ke 0, 1, 2. Seperti itu. Nah, seperti itu cara menyalakan 7 segmen menggunakan Arduino Uno, di mana 7 segmen kita ini menggunakan common anoda, sehingga untuk menyalakannya di LED A, LED B, LED C itu kita menggunakan aktif low atau 0. Nah, tadi kan sudah menggunakan yang seperti ini ya, tanpa menggunakan fungsi ini ya. Nah, selanjutnya di modul itu menggunakan fungsi yang di modul ini dibuat fungsi void ya, 0, kemudian void 1, kemudian void 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menggunakan fungsi? Nah, selanjutnya menggunakan fungsi itu bisa kita tinggal menyalakan seperti ini atau membuat programnya void ya. Void. Jadi void. Nah, kemudian kita buat void-nya 0 ya. Ini sebenarnya di pemrograman nanti Anda belajar juga ya, namanya fungsi seperti apa. Void 0. Kemudian seperti ini ya. Oke. Jadi caranya buat void 0, kemudian tanda buka, begin sama end ya. Nah, jadi bikin fungsi begini, ada void. Void ini harus ditulis, kemudian 0 ini terserah mau ini ada variabel ya, mau 0, mau apa saja kalimatnya boleh. Di sini saya kasih 0, kemudian harus diikuti tanda kurung, kemudian ada pembuka kurung kurawal dan penutup kurung kurawal. Kemudian kita pindahkan ini adalah tadi angka 0 ya, Ctrl X, Ctrl V ya, yang angka 0. Ini lebih, saya matikan dulu. Sorry, ini void loop-nya tadi yang ini, oke.
Ini lebih ya, saya matikan dulu. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi, kita copy ini. Kemudian angka 1. Angka 1. Misalnya 1 begini kan. Nah, 1 tadi tinggal ini di copy ya. Ctrl X. Kemudian sini di paste. Nah, kemudian selanjutnya voidnya angka 2. Saya copy ini. Nah, kemudian saya paste yang ini ya. Saya paste ke sini. Angka 2. Nah, ini angka 2. Jadi voidnya sudah ada. Void angka 1, 0, void angka 1, void angka 2 ya. Nah, ini void kita tulis di luar kurung ya. Di luar kurungnya void loop. Void loop itu kan n-nya ini ya. Ini yang terang. Jadi ini pembuka, ini penutupnya. Nah, kita tulis void 0 itu di luar dari kurungnya dan pembuka void loop ya. Atau istilahnya n program dari void loop itu ditulis seperti ini. Nah ini void berfungsi untuk mengurangi penulisan program yang banyak. Misal saya mau buat counter angka 0 sampai 2. Nah, tinggal memanggil fungsinya, misalnya 0. Nah, ini tinggal dipanggil seperti ini ya. Nah, 0 akan terbaca nanti di sini, akan jam namanya. Kemudian 1 seperti ini. Kemudian 2 seperti ini. Saya copy dulu. Nah, oke. Maka dia akan memanggil ketika void kan yang jalan nanti void loop ya, pada saat program jalan, dia memanggil 0 maka dia akan menjalankan program ini. Kemudian delay. Kemudian setelah delay 1, maka dia akan menjalankan program ini. Kemudian delay, kemudian 2, maka dia akan menjalankan program ini. Nah, itu lebih mempermudah ya, lebih singkat ya. Karena dengan adanya void kita bisa memanggil lagi, tinggal kita panggil-panggil saja. Misalnya kalau dari 2 kita mau angka 1 lagi muncul. Nah, tinggal dipanggil saja 1. Itu akan lebih mempermudah ya menggunakan fungsi. Nah, seperti ini ya. Itu akan lebih mempermudah. Oke. Jadi tujuannya pakai fungsi itu adalah mempermudah Anda atau mempersingkat program Anda ya. Pada saat Anda membuat angka-angka yang begitu banyak ya atau perulangan angka. Nah, di fungsi itu nanti Anda belajar di pemrograman apa sih fungsi itu ya. Jadi caranya bisa cara yang pertama tadi dan cara yang menggunakan fungsi. Nah, kalau di modul ini menggunakan fungsi seperti itu. Oke, saya rasa itu. Nah, silakan dicoba-coba simulasi yang ini ya. Nah, kita coba dulu tadi yang sudah kita buat yang ini. Apakah hasilnya sama? Nah, kita running. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 ya. Oke, sama hasilnya ya. Jadi cara yang pertama tanpa fungsi dan menggunakan fungsi. Sekian. Saya rasa itu sekian untuk pertemuan kuliah daring kita. Silakan mencoba di Proteus ya. Silakan menggunakan ini dan silakan mengerjakan praktikum baik itu di bab 1 yang ini ya, dicoba-coba. Karena nanti praktikum kita adalah di yang percobaan ini ya, 1 2 3. Kemudian nanti percobaan berikutnya yang ini 1 2 3 ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp atau apa saja yang kalau misalnya terkendala dengan materinya. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.